Pokoknya dia bilang saya tenang, setiap waktu saya bisa buka ini semua, itu aja dia bilang. Berarti dia punya bukti yang cukup kan? Intinya alhamdulillah. Jadi gini intinya pokoknya intinya seperti itu. Dengan kejadian ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya. Abang trauma ya? Deh bang cewek juga mikir semua sama lu bang. Mang Sanji People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua sebelum mangkok In here, always in here. Nyo. Ya. Kali ini kita nggak usah pakai lamanya, boleh diingetin dulu Nyo. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa follow Instagram kita, linknya ada di deskripsi, dan juga jangan lupa follow Facebook kita, linknya juga ada di deskripsi. Langsung aja kita Nyo. Gak usah pakai lama, kali ini cuma mau nge-report sedikit doang gitu, karena tadi niatnya tidak ngonten hari ini ya, tapi ada yang perlu disampaikan nih buat yang ikut mengawal kasusnya Norma gitu ya. Karena ada dari info Norma hari ini klarifikasi lagi ya di Trans TV kalau nggak salah ya, programnya ya. Di situ sih ada poin yang aku tekenin banget atau yang aku tangkep saat dibilang kalau Norma akan melaporkan Roji. Jika. Jadi kalau ada pertanyaan, ini Norma kira-kira bakal laporin Roji apa enggak ya? Jawabannya ya dan tidak. Karena Norma akan melaporkan Roji jika Roji tetap ngelaporin Norma. Oh, tetap lanjut ya? Iya, prosesnya. Jadi kalau misalkan Roji mundur dan nyabut laporan, itu Norma bakal stop, dah hidup tenang deh. Tapi kalau Roji tetap ngelanjutin gitu, nah di sini Norma bakal oke, lanjut gue laporin. Yes. Minta tolong Bang Hotman. Ya udah nggak mikirin nyokapnya lagi. Iya. Karena pemikiran mereka nyokapnya sama Roji pasti berhubungan chit-chat lah gitu kan. Karena mereka kan ya istilahnya senasib sepenang gitu ya. Tapi yang pertama kita meluncur dulu Nyo. Sebenarnya gimana sih Norma bisa minta bantuan Bang Hotman? Berarti bener dugaan aku kalau Norma tuh nggak ada nggak ada pengacara gitu setelah proses itu tuh. Ceki-ceki people luncur. Cus. Ini ya, ceki-ceki people. Play. Kenapa memilih Hotman, Paris? Pada saat itu kan aku belum ada didampingi pengacara ya Kak. Setelah perceraian itu kan udah beres tuh sama pengacaraku yang lama. Terus dia juga ada melaporkan aku ke polisi. Terus ada juga dia mensomasi. Jadi aku nggak tahu nih Kak harus melakukan apa, harus membalas somasi ini seperti apa. Akhirnya aku datang ke Kopi Joni. Terus aku konsul sama Pak Hotman gitu. Stop sampai di sini. Berarti kemarin pada saat proses somasi ngepush terus pelaporan sama si Roji itu ya. Ya Norma kepikiran, ketar-ketir juga dia. Suka gak suka faktanya ya dia ketar-ketir juga. Makanya dia bingung gimana caranya. Untungnya balik lagi di sini peran netizen menurutku banyak banget ya. Iya. Untungnya netizen banyak yang mengarahkan untuk ke Bang Hotman. Mungkin dia juga nyari info, dapet dari mana gitu. Akhirnya sampai dia datang ke Kopi Joni ya. Yes, betul. Nyampe juga di sini, lanjut lagi. Lanjut. Bang Hotman melihat kasus ini seperti apa sih? Kasusnya menarik dan jarang terjadi, ya. Apalagi antara you dan saya kan sama-sama playboy, tapi kita kan nggak pernah sampai ke arah sana kan. Iya. Kita nggak pernah sampai ketahuan gitu maksudnya ya. Kita memilih pabriknya atau produknya. Oke. Gitu loh. Jangan dua-duanya ya, Bang. Itu menarik karena yang ke Hotman 911 di Kopi Joni itu kan harus kasus-kasus yang viral, yang menyentuh perasaan publik gitu loh. Iya. Terutama wanita. Setelah saya melihat acara wedding segala macam itu terjadi, di balik itu ada sesuatu, saya jadi terpanggil untuk mau gitu, menemui dia gitu. Nah balik lagi di luar memang Norma yang minta bantuan, kenapa Bang Hotman mau dan dengan besar hati ngebuka oke gue bantuin Norma. Itu karena menurut Bang Hotman ini kasusnya selain viral unik juga nih. Iya. Ya nggak usah Bang Hotman yang sering ngadepin kasus gitu kan. Gak usah kita yang sering ngadepin kasus. Gak usah kita yang menurut kita unik. Bang Hotman yang sering ngadepin kasus aja ngeliat ini unik. Ya memang ajaib si Roji ini Nyo. Ajaib. Kita langsung ke full wawancara Bang Hotman waktu ditanya sama wartawan meluncur. Cus. Nih, ceki people. Play. Bang, Norma dong update sedikit kelanjutannya sudah. Norma tetap bersikeras, dia belum mau melaporkan mantan suaminya maupun ibunya terkait dengan berita viral, yaitu mengenai pabrik dan hasil pabrik.
ya. Dia belum mau melaporkan dan dia lagi masih menunggu perkembangan. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Tapi soal yang uang ratusan juta itu yang diminta. Nah, itu tadi yang aku simpulin gitu. Iya. Jadi intinya menurutku kuburannya Roji bener-bener ada di tangannya Roji sendiri Iya, gitu. iya. Kalau lu mau gali kuburan lu ya terusin laporannya gitu kan. Push si Norma untuk menyerang balik gitu ibaratnya ya. Iya, kalau kemarin kita kan ngomongnya ini kuncinya ada di Norma nih, ternyata kuncinya ada di Rozi sekarang. Iya, karena Norma ngebalikin gitu. Iya. Dia kayak belum tega, tapi ya kalau Roji jangan nge-push terus kejadian Norma tersangka gitu. Ya apa boleh buat boleh apa gitu. Boleh buat. Lapor balik gitu dengan barang bukti yang ada gitu. Asumsinya soalnya kalau udah kayak gitu posisinya Norma cuma ada 2 pilihan. Lu mau nyerang balik ngebuktiin Roji salah atau lu jadi tersangka Iya. dengan diam aja begitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Norma ke si suaminya itu Norma Nggak ada ratusan juta, mungkin 50 tapi Itu- ada 200 juta juga kata itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira Benar itu cerita Norma yang di Bang itu Densu. uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. viral saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma Tadi pagi saya masih telepon. ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak, dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan ngebalas atau enggak. Berarti belum ending nih Nyo. Karena kan kalau dari Polda Serang tuh kan bener menyatakan membenarkan ada pelaporan gitu, tapi statusnya Roji masih ngumpulin bukti gitu Iya. kan. Bener ada pelaporan untuk Norma Risma gitu. Jadi cluenya kalau Norma dipanggil twist gitu. Rame lagi nih. Iya. Rame lagi nih. Lanjut lagi. Lanjut. Menurut abang dia sebutin itu nggak sama suaminya? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah enggak lagi. Berarti udah nggak bucin lagi ya bang? Enggak. Kalau untuk ibunya sendiri bang? Oke, ibunya sudah pisah rumah sama dia ikut bapaknya. Jadi dia sekarang ikut bapaknya, jadi bapak dan ibunya udah pisah rumah. Ya, jadi mungkin akan mengarah lagi ke arah yang lebih final, saya nggak tahu. Bang udah diurus belum sih mungkin Bang Hormat sendiri akan jadi lawyernya Saya bilang sama dia kalau kau butuh pengacara datang lagi ke Kopi Joni. Ya, tapi kan sekarang ini belum ada hal yang sangat esensial. Tunggu dulu apakah benar dia dipanggil polisi atau tidak. kapan Bang mungkin akan segera? Ya tergantung apakah dipanggil polisi atau tidak, jadi belum pasti. Tapi Risma menunda untuk melaporkan. Iya, dia bilang dia belum mau melaporkan polisi karena itu ibu kandungnya. Karena kalau memang dia mau laporkan dugaan pabrik dan hasil pabrik, mau tidak mau harus dilaporkan 2 orang. Benar. Nggak bisa hanya 1. Oke, tapi untuk buktinya sendiri udah kuat belum, Bang? Pokoknya dia bilang saya tenang, setiap waktu saya bisa buka ini semua. Itu aja dia bilang. Berarti dia punya bukti yang cukup kan? Ya memang di waktu diundang ke Trans TV juga Norma bilang bukti dia udah ada gitu, screenshotan chat, video hasil persidangan pengakuan mungkin ya yang disidang sama warga sama RT setempat gitu kan. Cuman balik lagi nih, Roji pasti lebih ketar-ketir karena dia harus ke Polda Serang nyabut laporan. Karena kalau nggak dicabut itu akan terus berproses dan sampai proses tertentu opsinya ada 2 yang akan proses ini lanjut atau enggak. Kalau lanjut Norma dipanggil, kalau Norma dipanggil Norma ke Kopi Joni, Bang aku dipanggil Polda Serang gitu. Oke, serang balik gitu. Kalau aku rasa netizen sih pada mengharapkan Norma dipanggil biar ada serangan balik. Biar seru ya. Iya, biar seru gitu kan. Tapi di sini bayinya Norma dibalikin lagi ke Roji gitu. Ya udah terserah, nanti aja kita lihat nanti gitu dibalikin ke Roji gitu. Iya. Sementara dia bilang kan dia masih nungguin bener nggak dilaporin gitu. Takutnya kalau dia lapor balik ternyata nggak bener dilaporin kan, ya mungkin dia kasihan atau kayak gimana ya. Iya, mungkin dia udah nganggep case close dari ya waktu itu, Mang. Iya, dia kan bilang cuma curhat doang, nggak nyangka serame ini gitu. Jadi dia mikirnya mungkin ya kalau ini nggak dilaporin ya ngapain gitu. Iya, betul. Ngapain diperpanjang Betul. gitu. Tapi kalau dilaporin kan beda cerita lagi kan. Tapi bisa kita lihat jelas kan yang mana yang punya bukti beneran gitu, yang santai gitu. Iya. Yang mana yang ketar-ketir.
Bahkan Roji sekarang udah jadi meme di TikTok. Wow. Karena pengakuan dia yang bilang gara-gara hal ini saya trauma terhadap wanita. Oh, banyak banget yang meme. Nanti kita lihat kayak gimana, banyak yang nge-stitch bangsat banget anjir. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Iya. Ini dia kira-kira kalau misalkan lanjut nih ya, kalau misalkan lanjut Norma ngelaporin, pasal apa sih yang bisa dikenain apa namanya? Roji sama ibunya Norma nih. Ini penjelasan dari Hotman Paris langsung nih. Cek-cek people. Lay. Ada ya? Tapi Bang Hotman kalau misalnya berbicara masalah hukum ya, dari pasalnya apa yang bisa, misalnya dari Norma Risma mau misalnya menggugat mantan suami, pasal apa yang bisa dikenakan? Ya, jadi kemarin dia datang ke Kopi Joni. Terus apakah kamu akan menempuh upaya hukum? Kalau memang kau menempuh upaya hukum adalah kalau ya ini kalau buktinya cukup, ya bisa dugaan perzinahan. Ya, tapi kan dia waktu itu bilang, saya masih mikir-mikir bahwa dia nggak tega laporin ibunya. Gitu loh. Saya nggak mengatakan ada perzinahan ya. Ini kalau bilang ini hanya secara normatif upaya hukumnya itu kalau memang buktinya ada. Cuma dia bilang dia nggak berani gara-gara dia belum tega sama ibunya gitu loh. Ya. Kalau bukti-buktinya sendiri Norma Risma, selain adanya penggerebekan, kemudian keluarga melihat, bukti apa lagi yang kamu miliki, yang kamu merasa bahwa adanya dugaan perselingkuhan di antara mantan suami dengan ibu kandung kamu? Ada bukti-buktinya dari chat dan lain-lain, ada video juga. Pokoknya aku nggak punya video pas waktu di sidang gitu, di situ Kak. Itu yang menurut aku itu udah cukup kuat sih kalau memang aku mau melapor. Chatnya chat sebelum nikah ada? Chat sebelum nikah itu. Chat sebelum nikah. Jadi mereka itu sudah punya hubungan sebelum kalian menikah. Tahu bahwa Hotman Paris sudah ketawa-ketawa aja di situ ya, kayak mungkin dalam hatinya kayak ini mah kena bisa gitu. Cuman memang salfoknya ada komenan yang aku nggak ngerti dia siapanya Roji. Karena namanya nggak bisa disebut, meluncur nih. Dari ini yang namanya nggak ngerti buat disebut, sikat komenannya. Cuma mau bilang, waktu di podcastnya Bang Densu, Mbak Norma bilang dia cuma mau buat keterangan atau jelasin di satu podcast doang kok. Sekarang Pada tanya karena ada di podcast lain gitu kan. Sama kreator dibalas mungkin ini permintaan Hotman Paris karena Norma meminta tolong sama Hotman Paris buat jadi pengacaranya, dia nggak bisa nolak permintaan Bang Hotman. Ada lagi yang ngejelasin ya karena disomasi makanya jelasin ulang dong bahwa pengacara wajar Mbak. Iya ini Mbaknya nih kan waktu itu dijelasin, Mamang juga nangkep nih. Dia bilang mau di sini aja untuk masalah ini gitu. Ya udah stop sampai di sini. Gue butuh cuma curhat, gue pengen curhat. Ini nih sebenarnya kejadian kayak gini. Kan balik lagi Mbak yang namanya susah disebut. Si Roji yang berulah, si Roji yang ngebakar ini jadinya naik lagi gitu. Padahal kalau Roji nggak bergerak itu kayak paling lama seminggu, berapa hari gitu, udah tenggelam kasusnya. Roji yang ngangkat lagi dengan keabsurdannya gitu kan. Jadinya ya wajar kalau ada somasi masuk, ya normal ya banding lagi gitu, klarifikasi lagi gitu. Orang bener kan nggak mau disalahin. Iya. Orang salah aja nggak mau disalahin, apalagi orang bener. Iya betul. Tapi kita have fun sedikit. Ada yang ngerangkum nih dari Soda Kering juga akun kecilnya kalau pengacara Roji itu ternyata pengacara intinya. Kalau dulu Jindan kan istilah kata, ini pengacara intinya meluncur. Sampai dihitungin dalam satu wawancara klarifikasi berapa kali dia ngomong intinya. Ceki people. Lay. Intinya alhamdulillah. Jadi gini intinya. Intinya pokoknya intinya seperti itu. Intinya seperti itu punten. Bawa sekaligus. Jadi intinya gini, intinya seperti itu aja. Jadi intinya seperti itu. Tadi intinya tidak sesuai. Intinya itu nggak benar semua. Intinya itu tidak benar semua. Intinya berapa tadi totalnya? 20-an ya kayaknya. 21 intinya. Kebanyakan inti. Jadi intinya tuh yang mana? Inti kan harusnya intinya inti. Core of the core. Gimana? Intinya dalam sebuah klarifikasi ada 21 inti. Banyak banget itu Bapak intinya yang sekarang gak ada kabar hidung batang hidungnya juntrungannya. Iya, kemarin aja core ya. Klarifikasi ketar-ketir? sana sini. Ketar-ketir kali ya Hotman Paris. Pastilah ketar-ketir gimana sih abang? Beda kelas bos. Lanjut lagi hiburannya Nyo. Lanjut. Nih, ada yang mengkompilasi kampret banget reaksi para netizen denger Roji trauma sama wanita. Fuck banget anjir trauma sama wanita. Ada juga Norma yang trauma sama lu. Anjir, ceki people. Play. Dengan kejadian ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya.
Bang trauma ya? Deh bang cewek juga mikir semua sama lu bang. Para wanita dipersilakan mundur dan para pria dipersilakan maju. Ya udah, kalau trauma sama wanita, kenapa enggak sama waria? Kenapa mau jadi waria? Sama kayak aku. Ya udah, lu di mana alamatnya? Gua kasih rok mini gua sama rambut sambung gua. Lu jadi wariong aja deh. Lu hidup sudah nggak ada gunanya. Ya sudah malu. Kodrat laki-laki lu sudah hilang. Mampus dicengin, mampus. Udah lu jadi wariong aja sama kayak gua dah. Si paling trauma kepada wanita kita nobatkan kepada saudara Rodiun. Sekian dan terima kasih. Trauma digebukin ya sama Mbak Risma, jadinya trauma. Lagian gimana ya? Pinternya tuh kelewatan ya. Bikin statement yang gara-gara kejadian ini saya trauma sama wanita. Lah kan lu yang main belakang, Bos. Iya, yang PA kan dia. Yang main api dia gitu. Dia traumanya sama wanita. Ya terus lu gak mau sama cewek gitu? Maunya sama cowok apa gimana sih Roji? Hey. Jadi abis kan lu sama netizen nih kayak gini nih, dijadiin meme gitu kan, di stitch. Belum, aduh, dia mungkin ketar-ketir juga, bingung gua. Udah kepalang keluar kan, mau dilanjutin nanti Norma takut nuntut balik. Tapi mau mundur juga gimana? Mau mundur udah gitu. kepalang tahu gitu kan, Iya. udah kepalang statement dia yang blok gitu, udah keluar gitu di meme. Trauma sama wanita si Roji, trauma sama wanita, maunya sama siapa si Roji? Lu kan pria ya, sama wanita maunya sama siapa? Mau perang anggar lu, tang ting tung sama batang juga kan. Ini nggak ada sisi positifnya Nyo. Nggak ada, sulit tuh. Heran aku memang. Goblok, udah komenannya ya jelas-jelas mengakak semua ya ngelihatnya ya. Udah kayak apa sih trauma sama pernikahan, it's okay gitu kan. Masa dia langsung raja terakhir trauma sama wanita. Ya opsinya ya gimana gitu. Orang kan yang nyakitin dia bukan si sama kayak kalau kayak gini saya trauma sama makan. Ya berarti lu gak akan makan dong. Opsinya cuma makan ya minum gitu. Iya. Kalau kayak gini saya trauma sama nafas. Lah kayak langsung strike ke raja terakhir gitu. Trauma sama wanita. Kirain trauma sama pernikahan, trauma sama apa? Blok Roji anjing. Next Nyo. Next. Nyo. Ya. Sebelum kita meluncur ke super thanks ini nih, mungkin yang buat masih menyalahkan Norma karena lu goblok sih, lu bucin, lu segala macem, udah ketahuan sebelum nikah, ngapain mau sampai nikah. Di sini Norma ngakuin kalau dia masih goblok, dulunya masih bucin bahasa kasarnya ya. Ya. Tapi aku di luar itu aku salfok, dia ngakuin dia nggak ngeles kenapa. Iya, gue masih bocah, gue masih bucin, gue masih blow on kayak gitu. Nggak yang ngeles, wah ini karena ini ya gue nggak tahu ini. No gitu. Maksudnya kesalahan dia memang diakuin itu kesalahan dia gitu. Yeah. Kesalahan Roji ya memang diakuin kesalahan Roji gitu. Kalau Roji kan seakan-akan dia nggak salah dalam kejadian ini, dia nggak ada kesalahan apa-apa gitu. Iya. Iya nggak? Iya. Roji Jaya apa? Kan kemarin kan netizen bilang ya dia udah tahu calon suaminya begitu kok masih mau nikah. Padahal di podcastnya Bang Densu pun dia udah ngakuin, ngomong iya waktu itu aku bucin banget. Dia udah ngaku. Dia ngakuin lagi buat netizen yang mungkin masih yang kayak tadi Mbak yang namanya susah disebut yang komenan ya. Ceki people. Play. Tapi kenapa kamu teruskan ketika kamu menemukan kejanggalan ada chat di antara mantan suami dengan ibu kandung kamu, kenapa kamu teruskan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan? Pada saat itu kan usia aku juga masih 19 tahun ya Kak. Aku belum bisa berpikir positif. Aku umur 20 tahun menikah Kak, kan belum bisa berpikir positif untuk ngambil langkah apa nih gitu. Aku juga baru bekerja di tempatku yang sekarang gitu, baru banget, jadi berarti belum ada bisa kata-kata bercerita. cinta, aku cinta padamu, aku. Kalau waktu itu sih nggak ada Kak, tapi chatnya yang kayak gimana contohnya? Ada lah, tapi aku Kamu nggak bisa sudah sebutin. makan? Nggak, pokoknya ada, tapi aku nggak bisa sebutin. Oke, intinya baik, aku perhatian tahu, lah ini. iya gitu. Makanya pada saat itu aku melanjutkan karena kan aku sebagai manusia biasa ya Kak, aku pikir aku bisa memaafkan dia gitu, mungkin dengan memaafkan mereka bisa bertobat gitu. Dan pada saat terjadi penggerbekan pun ya aku nggak nyangka kalau ternyata mereka masih berulang lagi gitu. Norma Sorry. Itu dia ngakuin masih bocil 19 tahun, nggak bisa mikir ke depan, masih polos, masih ngarep kalau dimaafin nanti mereka bakal taubat gitu kan.
Siapa sangka gitu kan, ternyata wah bebal juga ini manusia gitu, sudah dimaafkan malah lagi nagi emprui gitu. Gratisan kali ya. Tapi bayar juga kan katanya. Iya, ujungnya bayar. Cuman itu balik lagi, Norma nggak bilang padahal kalau mau bilang kayak mau ngada-ngada ya, saya termakan janji manisnya Roji gitu, dia mengaku mau tobat segala macam. Enggak, dia bilang semua yang dia pikirkan gitu. Iya. Ya dia pikir udah bisa tobat gitu, dia pikir bakal tobat karena udah dimaafin, dia pikir gak akan kayak gini lagi, ternyata kejadian gitu. Sama kan dari yang cerita Norma waktu di Bang Densu kan dia ngomong kalau si Rozi kayak ngomong, ya aku minta maaf, aku tuh sayang sama kamu. Jadi kayak masih percaya mulut buaya gitu. Mulut buaya, hoi. Terus? Iya, jadinya ya mungkin karena si Normanya masih bucin banget gitu, dengar omongan Rozi sayang sama dia gitu, dia ya mau percaya aja gitu. Cinta pertama dan bucin, ya, polos gitu. Tapi aku respect karena dia ngaku itu kesalahan dia gitu. Sebenarnya menerima itu ya memang kesalahan dia gitu. Kalau dari dulu di stop, nggak mau dengerin kata bokapnya, nggak akan ini kejadian gitu. Cuman balik lagi dia ngakuin itu yang aku respect, dia ngakuin gitu. Iya. Iya nggak? Atau mungkin tetap kejadian tapi dengan hubungan mereka tidak menikah gitu, Mang. Jadi tetap si Rozi sama mertuanya. Rozi sama mamanya tetap mau gitu, mau. Atau mamahnya gitu. Mamanya kenapa? Sudah Nak Rosma, Nak Roji itu baik, kamu harus mau menikah ya. Biar mama tidak dicurigai gitu kan. Tolonglah anjir, pusing. Udahlah, pokoknya kita tetap kawal tipis-tipis ya. Siapa tahu ada update kelanjutan berikutnya. Ini setelah ini naik nih, apakah Roji akan diam dan ketakutan, atau dia makin panas dan menyiapkan skrip terbarunya biar gak banyak kecele gitu. Kayak dia trauma sama wanita, biar gak banyak kecele, mungkin dia sama pengacaranya bikin kita skrip baru untuk klarifikasi. Atau ya kalau dia udah kena mental ya stop, Roji gak akan ada kabar lagi begitu ya. Kuncinya ada di Roji sekarang. Apakah Roji akan menggali kuburannya sendiri atau tidak? Gitulah ya. Nextnya meluncur ke Say Thanks. Super Thanks. Meluncur. Yo. Ya. Monggo di opening Super Thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks kepada kita dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, dan menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya gitu. Di bawahnya, betul sekali. Langsung aja yang pertama, tapi the one and only, dari Alvia Agatha Vianabi Prilitwi. Disikat Nyonya. Hadir Nyomang, selamat malam dan selamat beristirahat buat Nyomang dan Santuy People. Aku gak banyak komen dah Nyomang hari ini. Aku gak berhenti merinding ngelihat begitu banyak orang yang sayang dan tulus bantu Tiko. Udah gitu aja, selamat malam dan selamat beristirahat buat Nyomang dan Santuy People. Yang mau ramein tongkrongan silahkan. Merinding ya Via, merinding ya. Next ada dari Anita Tea, Nyomang Santuy People, malam Nyomang ke Alvia dan Santuy People semuanya. Rezeki anak soleh yang ikhlas mengurus ibunya, hebat Tiko. NB, memang itu ibu-ibu yang orasi di depan rumah Tiko dari komunitas ibu-ibu berkebaya atau bunda milenial yang nyumbang damkar. Respect ibu, mohon maaf saya nggak kenal ibu, mohon maaf. Iya, kita nggak tahu ya kalau nggak dikasih tahu nih. Keren nih, Santuy People juga banyak info-info yang kita dapat dari Santuy People. Iya. Nextnya ANKM. Numpang nimbrung kali aja dibaca. Pasti dibaca dong kalau di sini mah. Dari tukang son hajatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nyomang, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan disehatkan selalu jasmani maupun rohani, amin. Walaupun belum nonton full video Nyomang, tapi saya udah tahu apa yang dibahas. Saya salut sama Tiko yang merawat mamahnya dengan tulus dan sabar. Kurang lebih 12 tahun loh. Saya belum tentu bisa di posisi Tiko yang keadaan rumah tanpa listrik dan air. Saya juga salut kepada Bang John LBF yang sudah memberi pintu rezeki untuk bekerja di kantornya dengan gaji 10 juta per bulan, itu gede banget. Akan renovasi rumahnya hingga layak huni dan diangkat menjadi sebagai adik Bang John LBF. Thanks juga kepada konten kreator semua yang ikut serta dalam membersihkan atau merapikan rumahnya. Dan juga thanks kepada Mbak Novi yang sudah membawa mamahnya Tiko ke Dinsos atau RS untuk penyembuhan mamahnya. Thanks juga kepada Bang Breo. Wah gila sih, pokoknya mantap lah, semoga sehat-sehat semua. Dari Bang Breo jalur rezekinya gokil. Good luck katanya. Good luck. Ini sudah jalannya, ini sudah takdirnya, sudah rezekinya untuk Tiko dari Allah Subhanahu wa taala melewati para konten kreator YouTube karena ketulusan, keikhlasan dan kesabarannya Tiko untuk merawat bundanya. Iya.
Jujur sedih sih, apalagi kebayangin 12 tahun di rumah yang tanpa listrik dan air, yang pada dasarnya di zaman sekarang listrik itu sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali. Good luck buat Tiko, semangat. Mantap, tukang sound hajatan. Barberbor. Bingung mau komen apa. Bingung dia, biasa dikasih yang kontroversial yang mengundang emosi, dikasih yang bikin haru, bingung Barberbor. Tuhan Nugrohonya. Terima kasih Mbak Alfia Agatha telah mensupport Nyomang, selalu sehat selalu ya buat Mbak Alfia Agatha dan Nyomang. Begitu juga untuk para santuy people in Here. Entahlah apa yang terjadi pada konten kreator dari media tidak memberikan sedikit ruang privasi untuk Tiko. Kalau konten kreator nggak ngejagain Tiko, kekuras abis energinya tuh, capek banget tuh. Mas Bae, Nyomang saya mau ngasih tau aja, Indonesia versus Vietnam kalah, timnas tambah bapuk aja. Iya, aku nggak nonton, diinfoin kalah anjir. Riki Abdurrahman. Dahdir Nyomang, Alfia, maaf nih tau sendiri kan suka nimbrung. Buset nambah Imron dan Imron Momen. Imron Wati dong harusnya. Tiko emang baik, bukan negatif thinking. Om ini kerjanya apa jujur nggak tahu. Tahu kan Nyomang yang bantu orang kasih ini itu ujungnya suka ada aja kasus terkait usaha dan keuangan. Ini bukan head comment tapi melihat dari sudut lain. Takutnya kedepannya Tiko ke bawah-bawah. Untuk bantuannya ya alhamdulillah sekali. Semoga Om benar-benar sukses, baik hati. Soalnya jadi takut sama orang yang suka bagi-bagi, itu poinnya. Iya. Aku ngerti maksudnya Ricky gitu kan. Karena kayak side effect dari waktu awal-awal Mbak Im mau konten bagi-bagi juga banyak yang ngedatengin gitu, minta-minta yang ujungnya baru banget aku baca tadi quotes di IG itu kayak apa ya, lah pokoknya gitulah. Tapi kalau yang aku tangkap lebih takut ke kayak Reza Arab gak sih? Oh, takutnya dari mana sumber dananya gitu. Iya. Ya semoga aman-aman aja, baik-baik aja gitu lah. Nextnya Chandra Gotama. Wow, respect nih sama sama Bang Breo mau bantuin Tiko sampai tuntas, juga sama Bang John mau angkat Tiko jadi dedeknya. Gitu dong, YouTuber jangan konten aja tapi aksi sosialnya jadi juga tetap ada. Lucunya bocil merah dan birunya joget-jogetnya rusuh hayaya Nyomang. Berantem bocilnya kemarin barbar banget. Wayan WK TV hadir Nyomang. Abdurrahman hadir juga Nyomang. Dia ngebahas hadir juga Nyomang. Dari Rockecom News Studio, Mamang Nyonyo semoga selalu sabar dengan lato-lato. Pas pengumuman kok si ibu nggak ditambahin. Ya mohon adik-adik setiap konten atau pemberitahuan memang sudah dimulai. Mohon lato-latonya stop ya, biar backsound kita nggak muncul noise tak-tek. Ini paham banget nih News Studio, pasti paham. Dah capek nyari waktu masih diganggu aja. Usul musnahkan lato-lato dan bunyi Gerinda di minggu pagi. Gerinda maksudnya, sorry Gerinda. Iya setuju anjir, lato-lato bersisik banget lato-lato. Nextnya Bulan Bintang. Numpang makasih Mbak Alfia. Keren, jangan atur Tuhan, biar Tuhan tunjukin kebesarannya. Betul. Bang John keren, bukan mikirin sekarang aja, mikirin kedepannya di saat gak viral lagi. Sukses buat Nyomang dan santuy people. Setuju, kalau gak viral lagi gimana nih anak nasibnya gitu kan. Andika Pandu, seharusnya kalau Roji gak insiden step mom pasti kayak Tiko langsung kerja di Bang John LBF. Salut buat Tiko, semangat buat Tiko, jangan sampai kecewain Bang John LBF. Sebelumnya sorry Nyomang, kemarin di video masih si Roji masih komen LV itu cerita humor dikemas bahasa meme Nyomang. Tapi kita bingung bacanya gitu. Tapi it's okay, no problem gitu. Nextnya Neng Yati. Numpang ya Mbak Alfia, mudah-mudahan rezeki makin lancar. Amin. Kebayang sih jadi Tiko, biasanya sepi di rumah cuma berdua sama ibunya. Sekarang tiba-tiba diserbu banyak orang. Tolonglah, ngertiin juga kondisinya Tiko. Pasti capek banget tuh ngadepin banyak orang. Pasti capek banget butuh istirahat. Sada Malik, selamat pagi Nyomang. Selamat pagi Mbak Alfia Agatha. Selamat pagi juga untuk para santuy people semua. Mamang dapat salam dari Ma Esteh, ditungguin Mabar ML katanya. Oh iya. Yang kemarin ngasih ya, nyawer ya. Mbak Esteh ya, jagoan estes gitu ya. Maaf melenceng komennya Nyomang, saya sangat trauma sungguh dengan bunyi lato-lato. Serasa lato-lato mengantuiku. Nyomang tahu ada bunyi lato di mall, perjalanan mau nonton bioskop, di rumah sakit mau cabut gigi ada lato-lato, nangis hati ini Mang. Sabar bun, sabar. Seriusan Nyo, kalau zaman sekarang mending putus cinta daripada sakit gigi. Apa tahu rasanya kita kalau sakit gigi ditambah bunyi lato-lato sudah kelar hidup lu. Asli. Makasih untuk Mbak Alfia sudah memberikan ruang untuk saya berkeluh kesah tentang lato-lato.
sehat-sehat untuk Nyomang dan para Santuy People. Salam tek gitu anjir. Agung Mudiantoro nyo. Nyomang Santuy People. Halo Kak Alfia, halo Nyomang dan Santuy People semua. Hehe. Tenang Mang, aing mah selalu stay always in here. Cuma ya kadang nggak sempet komen Mang, soalnya pas nonton sambil kerja sih Mang, hehe. Tapi tetap stay always in here bersama Redo Santuy Nyomang. Mantap. Oh ya, tisam buat semua Santuy People dan khusus buat Kang Rian Fadila yang bukan Rian Dono dan Rozi Mang. Matur nuwun. Tuh Kang Rian Fadila bukan Rian Dono. Kevin Kristonyo. Nyomang Santuy People, selamat pagi, semangat beraktivitas untuk semuanya. Selalu berterima kasih kepada Sultan Santuy kita atas waktu dan tempatnya. Salfok sama duo tuyulnya Nyomang. Makasih juga atas doanya Nyomang. Ya respect juga lah sama Tiko belasan tahun merawat mamanya. Ya aku juga ndak bisa berkata-kata lagi karena posisi Tiko juga aku rasain meninggalkan masa remaja, dan bahkan aku juga terkadang sulit untuk kemana-mana, belanja aja ndak pernah bisa lama-lama karena pikiran tuh di rumah terus. Ya di sini juga aku ndak hanya ngurus mamaku yang lagi stroke, tapi juga sekalian bantu-bantu nenek atau ibunya mama yang jadi mulai dari masak-masak, bersih-bersih, itu juga kegiatanku sehari-hari. Walau juga harus mengutamakan mama dulu, ya terkadang kepikiran untuk pengen kerja tapi sulit. Ya bagaimana ndak untuk keluar keluar aja susah. Gimana kerja yang pastinya full waktu di luar. Ya intinya pasti akan ada hal baik di jalan yang berliku-liku. Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Aku merinding. Lanjut lagi. Sekali lagi makasih, doa dan semangatnya itu sangat penting untukku Nyomang. Di sini aku selalu bersyukur dan pastinya bersabar. Aku yakin ada hari yang indah di depan nantinya. God bless you all. Respect buat Kevin Kristo ya, yang udah bikin kita merinding. Gila. Aku doang yang merinding. Aku langsung merinding tadi, gitu. Gila respect. Semangat terus Kevin Kristo buat mamahnya. Semoga sehat, dipulihkan gitu ya, buat bebeknya. Salam buat mamahnya. Betul. Kevin sama adiknya dan bebeknya yang jauh di sana gitu ya. Next Andi Jukis. Hadir Nyomang, Kalvia dan Santuy People. Doa terbaik untuk kita semua. Amin. Nextnya Mas Jaya Official. Gila ya, jika Allah sudah berkehendak apapun pasti terjadi. Rezeki orang gak ada yang tahu. Pesannya janganlah suka merendahkan orang lain kawan. 1 minggu di flip, dibalik 1 minggu nggak pakai lama anjir. Gokil. Last of Blast ada Poce C Ismail. Numpangnya Nyomang, nyo ingat Spaks enggak? Salam dari Malaysia. Akhirnya dia tadi tuh aku lagi live. Terus dia bilang, "Nyo, tolong dong mention namaku gitu." Ini nih untung komen loh. Kalau enggak tuh aku nggak inget. Dia minta di mention, aku bilang, "Kak ini aja komen di super thanks aja." Soalnya aku khawatir lupa gitu, aku bilang kan. Terus bercanda gitu kan. Tapi dia komen lagi. Mantap, disebut namanya Spaks. Thank you Kakak Spaks yang sudah. Dia dari Malaysia. Dari Malaysia yang sudah menemani Nyonyo live streaming. Iya. Mantap. Habis kamu closing super tank, aku siapin aksi 2 boci lagi. Oke. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks, khususnya kepada Alfia Gata yang hari ini the one and only. Terima kasih sudah memberikan super thanks kepada kita dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam dan mengeluarkan aspirasinya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan ini barbar banget, Mamang, ini barbar banget yang biru anjir. Duh, tapi mangkok. Baterainya cabut 1 kayaknya mah. Cabut dulu dan ciao. Ini barbar. Dia goyang-goyang gitu. Tuh. Tolong.